Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum berusia 21 tahun, Frank Abagnale Jr. telah menjadi penipu ulung dengan spesialisasi pemalsuan cek dan identitas yang membuatnya pernah menjadi pilot, dokter, dan pengacara. Tapi aksinya ini dipantau terus oleh seorang agen FBI yang bernama Carl Hanratty. Meski sangat sulit baginya untuk menangkap Frank yang licik, Catch Me If You Can adalah salah satu film terbaik karya Steven Spielberg. Film ini dirilis oleh DreamWorks Pictures pada tanggal 25 Desember 2002 yang langsung direspon positif oleh semua pihak dan mengantarkan film ini meraih beberapa penghargaan. Aksi layaknya kucing dan tikus yang ditampilkan oleh Leonardo DiCaprio dan Tom Hanks di dalamnya. Serta tidak lupa selalu saya doakan teman-teman semua agar diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. Film ini dibuka pada sebuah episode dari acara permainan populer yang bernama To Tell the Truth yang berlatar tahun 1977, di mana 3 kontestan muncul mengklaim kepada panelis sebagai Frank William Abagnale yang legendaris yang menyamar sebagai pilot maskapai penerbangan, seorang pengacara, dan seorang dokter, serta menipu orang-orang di 3 benua dengan jumlah jutaan dolar. Semua itu dia lakukan sebelum mencapai usia 19 tahun. Frank ditanya siapa yang menangkapnya dan dia mengungkapkan nama orang itu adalah Carl Hanratty. Film ini kemudian bergeser ke tahun 1969 dengan agen FBI Carl Hanratty yang tiba di penjara Prancis untuk mengekstradisi Frank Abagnale Jr. yang dilanda flu yang berusaha melarikan diri dari penjara. Frank menyerah dan meminta Carl untuk membawanya pulang. Film ini kemudian kembali ke 6 tahun sebelumnya. Frank yang berusia 16 tahun tinggal di New Rochelle, New York bersama ayahnya Frank Abagnale Senior dan ibu yang berasal dari Prancis bernama Paula. Frank mengidolakan ayahnya dan sangat bangga melihatnya dilantik ke dalam klub New Rochelle Rotary sebagai anggota seumur hidup. Suatu pagi, ayah Frank membangunkannya dari tempat tidur dan membawanya ke sebuah toko pakaian, di mana Frank menyaksikan ayahnya menghibur seorang wanita untuk meminjamkannya setelan hitam untuk Frank Jr. Frank kemudian mengantar ayahnya ke Cash Manhattan Bank dengan mengenakan setelan itu dan berpura-pura menjadi sopirnya dalam tipu muslihat untuk mengesankan orang-orang bank dan mendapatkan pinjaman. Ketika pinjaman ditolak karena serangkaian penipuan pajak IRS oleh Frank Senior, keluarga terpaksa pindah dari rumah besar mereka ke sebuah apartemen kecil yang menyebabkan pertengkaran antara orang tua Frank. Di apartemen, Frank Jr. mendapatkan hadiah kado ulang tahunnya yang ke-16 dari ayahnya, berupa buku cek yang hanya terisi 25 dolar, dan menyemangati anaknya bahwa suatu saat dia akan menggunakan 50 lembar cek tersebut jika Frank Jr. sukses. Frank kemudian terdaftar di sekolah umum, di mana dia muncul untuk hari pertamanya dengan seragam bekas sekolahnya yang lama. Ketika dia mendengar beberapa orang di kelasnya mengolok-olok seragamnya dan mengatakan itu membuatnya terlihat seperti guru pengganti. Karena tidak terima, Frank berjalan ke depan kelas dan berpura-pura menjadi guru pengganti kelas baru itu. Bahkan mengusir guru pengganti yang sebenarnya mengklaim ada kesalahan. Tipu muslihat itu berlangsung selama seminggu sebelum Frank ketahuan dan orang tuanya dipanggil untuk membahas masalah ini. Sementara ibunya kesal dengan ini, ayah Frank agak terkesan dengan seberapa jauh putranya bisa mengeksplorasi bakatnya. Suatu hari, ketika Frank Jr. kembali dari sekolah, Frank menangkap basah ibunya sedang berselingkuh dengan teman ayahnya yang bernama Jack Barnes. Ibunya mencoba untuk menyogok Frank, tetapi Frank terlalu kesal untuk peduli. Segera setelah itu, Frank pulang ke rumah lagi dan mengetahui bahwa orang tuanya akan bercerai. Ketika ditanya dengan siapa Frank Jr. akan tinggal, dia melarikan diri dari rumah dengan menggunakan buku ceknya yang hanya tersisa 25 dolar untuk biaya transportasi dan tempat tinggal. Namun ketika uang itu habis, Frank mencoba menipu penjaga penginapan dengan membayar cek kosong, tapi dia ketahuan. Dia juga menggoda beberapa teller bank untuk mencairkan ceknya, namun usaha itu gagal.
Suatu hari, setelah mendapati kegagalan untuk mencairkan cek, dia memperhatikan beberapa pilot maskapai penerbangan dan beberapa pramugari yang check-in ke sebuah hotel. Melihat bagaimana mereka diberi perlakuan VIP kemanapun mereka pergi, itu menginspirasi Frank. Dia mencari cara untuk mendapatkan seragam pilot Pan Am Airlines dan belajar lebih banyak tentang maskapai dengan berpura-pura menjadi mahasiswa yang membuat laporan tentang Pan Am Airlines dan mewawancarai salah satu petinggi dan mantan pilotnya. Frank mendapatkan rencana identitas dari salah satu petinggi pilot yang akan pensiun, lalu dia mendapatkan seragam dengan memalsukan identitas tersebut. Frank kemudian menggunakan seragam dan pengetahuan untuk membuat cek palsu dari Pan Am, yang berhasil ia tunaikan di bank dan hotel di seluruh New York. Frank mencoba menjalankan penipuan cek yang sama di bandara, tetapi bingung dengan istilah deadhead yang diajukan oleh petugas loket. Deadhead yang dimaksud adalah petugas awak kapal yang menumpang kapal lain untuk kembali pulang ke daerah asalnya. Frank yang bingung mengiyakan pertanyaan itu dan terpaksa mengalami penerbangan pertamanya, diikuti oleh pengalaman seksual pertamanya dengan salah satu pramugari. Di Miami, dengan secara terbuka Frank menggoda salah satu teller bank. Frank mempelajari beberapa informasi berharga tentang perutean cek. Dia kemudian membeli mesin pengkodean cek dari lelang yang dia gunakan untuk memajukan skemanya dan membuat cek dengan jumlah yang lebih besar. Sementara itu, Core, seorang agen FBI, telah menemukan penipuan cek Frank dan melacak cek palsu terbaru ke sebuah hotel, di mana Core terkejut bahwa Frank masih menjadi penduduk di sana dan masuk ke kamarnya untuk menangkapnya. Frank tiba-tiba muncul dari kamar mandi dengan mengenakan setelan jas dan hanya mengetahui bahwa Core berasal dari FBI. Frank berpura-pura menjadi agen yang bernama Barry Allen dari Dinas Rahasia Amerika Serikat dan dengan berani mengklaim baru saja menangkap tersangka sebelum Core muncul. Baru setelah Frank melarikan diri dari ruangan, Core menyadari bahwa dia telah dibodohi. Setelah pertemuan itu, informasi di ruangan dan deskripsi Core tidak membawa satupun petunjuk dan sidik jari yang dikumpulkan di ruangan itu tidak mengarah kemana-mana. Beberapa hari kemudian, Frank mendatangi pensiunan pilot Pan Am. Dia ingin mendapatkan informasi tentang gaji pensiunan seorang mantan pilot. Namun wawancara terhenti setelah terdapat berita di koran tentang penjahat yang menyamar sebagai co-pilot dan mendapatkan julukan di koran sebagai The James Bond of the Sky. Berani dengan gelar ini, Frank membeli setelan bergaya Bond dan kendaraan Aston Martin yang dia ambil untuk bersenang-senang. Tak lama setelah itu, dia bertemu dengan seorang model majalah di sebuah hotel tempat dia menginap bernama Cheryl. Dia menawarkan untuk menghabiskan malam bersamanya seharga $1.000. Tetapi Frank mengklaim dia hanya memiliki cek seharga $1.400. Cheryl kemudian menerima cek tersebut dan mengembalikan $400 sisanya. Lalu mereka berdua menghabiskan malam bersama. Frank segera mencoba menggunakan uang yang telah dicurinya untuk menemukan cara menyatukan kembali orang tuanya yang bercerai. Dia mengundang ayahnya ke restoran mewah dan memberinya kunci mobil Cadillac baru. Frank senior menjelaskan bahwa dia tidak dapat menerima hadiah itu karena IRS masih mengawasinya dan bahwa Paula juga menolak untuk berbicara dengannya. Beberapa bulan kemudian, pada malam Natal, Core bekerja di kantor FBI sendirian. Ketika itu, Frank menelepon untuk meminta maaf karena pernah menipunya waktu kembali ke hotel. Core tidak menerima permintaan maaf itu dan menantang Frank untuk bertemu langsung dengannya. Frank memberi Core lokasi dan nomor kamarnya, tetapi Core tidak mempercayainya. Saat percakapan berlanjut, Core segera menyadari alasan panggilan itu, bahwasanya Frank tidak mempunyai orang lain untuk diajak bicara. Frank dengan marah menutup telepon dan Core melanjutkan penyelidikannya dengan rencana baru. Core kemudian menemukan bahwa nama Barry Allen adalah karakter dalam sebuah buku komik yang berjudul The Flash dan menduga bahwa Frank mungkin masih di bawah umur, yang menjelaskan mengapa mereka tidak berhasil menemukan catatan tentang dirinya atau mencocokkannya melalui sidik jari.
Mengingat bahwa Frank telah membuat referensi ke New York Yankees selama percakapan telepon mereka, Carl meminta anak buahnya memeriksa pelarian di daerah New York. Pencarian mereka akhirnya membawa mereka ke ibu Frank yang sekarang telah menikah lagi dengan Jack Barnes. Setelah melihat foto buku tahunan Frank, Carl langsung mengenalinya dan akhirnya tahu siapa tersangkanya. Dia kemudian mengungkapkan kepada ibu Frank bahwa Frank telah mencuri sekitar 1,3 juta dolar dalam penipuan cek. Beberapa waktu kemudian, saat mengunjungi seorang teman di sebuah rumah sakit Atlanta, Frank bertemu dan tertarik pada seorang perawat rumah sakit di sana yang bernama Brenda. Dia memutuskan untuk mendaftar ke rumah sakit dengan berpura-pura menjadi dokter dengan ijazah palsu dari sekolah kedokteran Harvard dan resume yang dibuat-buat mengesankan. Dia dipekerjakan sebagai administrator dalam ruang gawat darurat dan memastikan untuk memiliki Brenda di stafnya. Meskipun ia tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman, Frank mampu mempengaruhi pekerja magang di bagian stafnya untuk melangkah tanpa bantuan Frank dan melakukan operasi medis sendiri, sehingga ia dapat menangani sisi administratif tanpa pernah menyentuh pasien. Akhirnya Frank berhasil mendapatkan hati Brenda setelah mengetahui bahwa orang tuanya telah tidak mengakuinya ketika dia melakukan aborsi di masa lalu. Frank berusaha membantunya berdamai dengan keluarganya dengan melamar Brenda. Sementara itu, Carl mengunjungi ayah Frank yang secara terbuka menolak untuk menyerahkan putranya. Namun, Carl menemukan surat dari Frank dengan alamatnya di Atlanta. Alamat tersebut membawa Carl dan timnya ke rumah Frank. Tetapi Frank sudah pergi ke Louisiana untuk bertemu dengan orang tua Brenda. Di sana, Carl memperhatikan ijazah Frank di Harvard dengan nama baru dan gelar dokter. Frank dan Brenda bertemu dengan orang tuanya di Louisiana, di mana Frank tidak hanya mengaku sebagai seorang penganut Lutheran seperti mereka, tetapi juga bahwa dia adalah seorang pengacara yang berkualifikasi serta seorang dokter. Ayah Brenda, Roger, menanyai Frank tentang perasaannya yang membuat Frank secara terbuka mengakui bahwa dia bukan seorang pengacara, dokter, atau CO pilot. Tetapi Roger menganggapnya hanya sebagai pidato romantis dan setuju untuk memberikan tangan putrinya. Frank juga lulus ujian sebagai pengacara negara dan bergabung dengan Roger sebagai asisten jaksa penuntut. Saat persiapan untuk pernikahan berlanjut, Frank melakukan perjalanan kembali ke New York untuk mengunjungi ayahnya dan memberitahu dia tentang pertunangan itu. Frank senior sekarang seorang karyawan kantor pos AS dan masih berjuang untuk membayar utangnya di bank, dan mengungkapkan kepada putranya bahwa ibunya telah menikahi Jack Barnes dan pindah ke kota lain. Berita itu seketika menghancurkan hati Frank Jr. Dia juga mengungkapkan bahwa dia mendapat kunjungan dari FBI dan tahu apa yang dilakukan Frank Jr. selama ini. Frank Jr. mati-matian meminta ayahnya untuk menyuruhnya berhenti. Mungkin karena selama ini Frank kesepian dan tidak ada sosok yang menasihatinya. Tetapi Frank senior malah mendorongnya untuk terus berjalan sebagai gantinya, karena ayahnya tidak dapat bertindak seperti seorang ayah. Lalu Frank Jr. pergi. Ketika malam Natal, Frank menelepon Carl di kantor FBI yang telah mengharapkan panggilan itu dan meminta timnya untuk mendengarkan. Frank mengatakan dia sudah selesai dan menetap di suatu tempat, lalu meminta Carl untuk berhenti mengejarnya. Carl memberitahunya bahwa ini tidak mungkin karena Frank telah mencuri sekitar 4 juta dolar pada saat ini. Frank mengerti dan menutup telepon, tidak menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dengan memberitahu Carl tentang pertunangan itu. Carl menyimpulkan bahwa Frank harus mempertahankan nama yang sama ketika dia pindah ke Louisiana, karena dia berkencan dengan seorang gadis yang berpikir itu adalah nama aslinya. Setelah melihat-lihat pengumuman pernikahan, Carl dan anak buahnya berhasil melacak Frank pada malam pesta pertunangannya, membuat Frank mengaku kepada Brenda siapa dia sebenarnya sebelum melarikan diri keluar jendela dan memintanya untuk menemuinya di bandara setempat beberapa hari kemudian. Namun ketika dia tiba sesuai rencana, Frank sangat terpukul melihat Brenda diawasi ketat oleh sejumlah agen FBI yang berada di sana. Ketika Frank tidak muncul menemui Brenda, Carl menyuruh anak buahnya keluar dari bandara.
Dia yakin bahwa Frank akan berusaha menunjukkan diri di sana dan mencoba melarikan diri dengan pesawat alih-alih meninggalkan kota dengan cara yang lebih tenang. Bandara terus dijaga ketat oleh agen FBI. Sementara itu, Frank memberlakukan rencana baru, di mana dia mengunjungi perguruan tinggi setempat keesokan harinya untuk merekrut pramugari dalam melakukan perjalanan ke Eropa. Dia mengadakan audisi di mana dia dapat memilih gadis-gadis cantik yang dapat dia bawa dan mendandani mereka dengan seragam. Frank kemudian pergi ke bandara di mana dia berjalan di antara kerumunan sambil menggunakan gadis-gadis itu sebagai kamuflase kepada FBI. Frank berhasil berjalan melewati anak buah Cole. Dia juga menggunakan sopir taksi sebagai umpan untuk mengalihkan Cole lebih jauh, dan Frank pun berhasil kabur dengan pesawat. 7 bulan kemudian, pada tahun 1967, Cole menasihati bosnya bahwa Frank telah memalsukan cek di seluruh belahan bumi timur dan mengklaim bahwa Frank benar-benar di luar kendali. Dia meminta izin untuk melacaknya di Eropa, namun bosnya menolak izinnya dengan alasan bahwa jika Cole tidak dapat menangkap Frank saat dia berada di AS waktu itu, dia juga tidak akan menangkapnya di Eropa. Cole menolak untuk menyerah dan membawa salah satu cek palsu Frank ke printer profesional yang menyimpulkan dari kualitas cek itu bahwa cek tersebut pasti telah dicetak pada jenis printer tertentu yang hanya tersedia di beberapa negara Eropa. Salah satunya adalah Prancis, mengingat dari sebuah wawancara dengan ibu Frank bahwa dia lahir di Prancis. Cole melakukan perjalanan ke tempat kelahirannya di Montricard dan menemukan Frank pada malam Natal di dalam sebuah pabrik percetakan besar yang mencetak ribuan demi ribuan cek. Cole memberitahu Frank bahwa dia datang dengan polisi Prancis dan berjanji kepada mereka untuk menangkapnya sendiri. Frank menganggap Cole berbohong, tetapi Cole meyakinkannya bahwa dia akan ditembak jika dia keluar dari pabrik tanpa Cole. Frank setuju untuk memborgol dirinya sendiri dan Cole membawanya keluar. Frank tidak melihat polisi satupun ketika dia keluar. Dia sempat beranggapan bahwa Cole telah membodohinya. Namun beberapa menit kemudian polisi Prancis tiba dan mengawal Frank ke penjara. Sementara Cole berjanji untuk meminta Frank diekstradisi kembali ke AS. Setelah 2 tahun, Frank dibebaskan dari dalam tahanan Prancis. Dan pada malam Natal tahun 1969, dia dan Cole menaiki pesawat yang akan mengekstradisi Frank terbang ke Amerika Serikat. Saat mereka bersiap untuk mendarat, Cole memberitahu Frank bahwa ayahnya meninggal secara tidak sengaja pada tahun sebelumnya. Frank yang marah karena merasa dibohongi oleh Cole, mengunci dirinya di kamar mandi pesawat dan melarikan diri dari pesawat untuk melacak di mana ibunya tinggal. Pelariannya membawa mereka ke kediaman Barnes, di mana Frank menemukan ibunya dengan bahagia menikah dengan suami keduanya, yang sekarang sudah memiliki seorang putri yang Frank sadari adalah saudara tirinya. Dengan kematian ayahnya dan menyadari ibunya telah pindah, Frank diam-diam menyerah ketika Cole dan polisi setempat tiba dan menangkapnya. Frank akhirnya diadili, dihukum dan dijatuhi hukuman 12 tahun di penjara federal keamanan maksimum Atlanta. Selama 4 tahun berikutnya, Frank menerima kunjungan rutin dari Cole, terutama sekitar waktu Natal. Selama salah satu kunjungan itu, Cole bercerita soal kasus pemalsuan cek serupa kepada Frank yang membuatnya frustasi kembali. Frank dengan mudah mengidentifikasi pemalsu yang dikejar Cole hanya dengan melirik cek yang ditunjukkan Cole dengan santai kepadanya dan memberi agen FBI sebuah ide baru. Beberapa kali kemudian, Cole mengunjungi Frank lagi, hanya kali ini bersama dengan bosnya. Mereka memberinya cek yang dengan tepat dia identifikasi sebagai cek palsu segera setelah dia menyentuhnya, yang membuat Cole tersenyum melihatnya. Pada tahun 1974, Cole mengatur agar Frank diizinkan untuk menjalani sisa hukumannya bekerja untuk Departemen Penipuan Cek FBI di bawah pengawasan Cole. Meskipun Frank keluar dari penjara, dia dirantai ke pekerjaan mejanya dan merindukan sensasi kehidupan lamanya. Ketika dia menemukan seragam pilot, Frank tergoda untuk menyamar sebagai pilot maskapai penerbangan sekali lagi. Saat dia akan terbang, Cole menemuinya di bandara. Cole mengizinkannya untuk bebas
dan memprediksi bahwa Frank akan kembali bekerja pada hari Senin karena dia percaya akan hal itu. Kembali ke kantor pada Senin pagi, Carl gugup ketika Frank tidak muncul untuk bekerja tepat waktu. Namun ketika Carl kesulitan memecahkan kasus cek, Frank tiba-tiba muncul kembali dan keduanya mulai membahas pemalsuan cek yang baru ditemukan, yang menunjukkan beberapa metode pemalsuan baru yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Saat mereka melihat cek itu, Carl bertanya kepada Frank sesuatu yang telah ada di benaknya selama bertahun-tahun, yaitu bagaimana Frank bisa lulus ujian pengacara di Louisiana untuk menjadi seorang pengacara. Frank mengklaim bahwa dia tidak bermain curang dan bahwa dia belajar selama 2 minggu dan lulus ujian atas kemampuannya sendiri. Carl bertanya untuk mengetahui apakah ini adalah kebenaran, tetapi Frank lebih suka fokus pada kasus yang ada dan terus maju. Kemudian terungkap melalui teks bergulir pada akhir film bahwa Frank telah menikah dengan bahagia selama 26 tahun, memiliki 3 orang putra dan tinggal di Midwest bersama keluarganya. Dia masih berteman baik dengan Carl dan juga masih menangkap beberapa pemalsu uang yang paling sulit dipahami di dunia. Frank juga banyak mendesain cek dengan keamanan tinggi yang telah digunakan tiap harinya oleh bank dan perusahaan Fortune. Atas jasanya, Frank mendapatkan jutaan dolar per tahunnya dari perusahaan bank tersebut, dan film pun berakhir. Frank William Abagnale merupakan saksi nyata di mana seorang kriminal pun dapat mendapatkan tempat yang layak untuk sebuah negara. Kepintaran Frank dapat membantu negara untuk menumpas kejahatan yang serupa. Menurut saya, memang seorang kriminal dengan tingkat intelijen yang tinggi harus mendapatkan wadah yang ketat dan sesuai, difasilitasi oleh negara. Apabila jika tidak, kepintaran itu akan sia-sia dan mengancam suatu negara, contohnya seperti teroris. Juga peran penting untuk membentuk karakter, yaitu tidak luput dari pengaruh keluarga. Namun nyatanya, tidak semua orang memiliki keluarga yang harmonis. Semoga review kali ini dapat menghibur teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.